Shalom sahabat Warriors, jumpa kembali bersama dengan kami di sini yang sudah tidak asing lagi. Ada saya Reinhard Yeskel, ada Mas Bimo dan ada Om Fahrul. Shalom semuanya. Salam. Salam. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Baik, Ren. Tuhan. Faro. Haleluya. Baik ya, puji Tuhan. Ini Om Bimo nggak ngantuk kan Om Bimo? Enggak, aku nggak ngantuk. Emang begini nih kayak mata gue. Iya, soalnya kita ini bahas yang sedikit apa ya? Ya kalau kemarin-kemarin kan kita udah bahas yang sedikit lebih serius gitu kan. Kalau hari ini kita pingin bahas sebenarnya apa sih itu metroseksual gitu. Seperti apa bentukannya. Nah, kira-kira menurut Om Bimo nih apa nih? Cowok-cowok yang kayak gimana sih itu? Atau orang-orang yang kayak gimana sih itu? Gini, fenomena cowok metroseksual itu udah gue perhatiin tuh sekitar 10 tahun belakangan ini ya. Berarti antara tahun 2010-an lah ya. 2010, antara range 2008-2010 tahun ini, 2020. Jadi banyak laki-laki sekarang itu lebih memperhatikan penampilan gitu kan ya. Karena kalau zaman gue muda dulu, zaman gue SMA, kuliah tahun 90-an, laki-laki itu identik dengan cuek gitu kan ya, dengan kotor ya, dengan lusuh, dengan apa adanya gitu kan. Jadi kayak bad boys lah ya, kayak orang pakai baju seenaknya dia, rambut seenaknya dia. Tapi sekitar 2008-2010 itu udah mulai, gue perhatiin bahwa laki-lakinya itu udah mulai memperhatikan penampilan ya. Baju harus slim fit, terus celana pun diperhatikan. Kalau zaman gue jucut bre, ngebaggy gitu ya. Tapi sekarang mereka nggak, lebih kepada modis lah ya, modis. Terus sepatu pun udah mulai rapi. Terus yang paling identik adalah mereka memperhatikan penampilan kulit ya. Mereka facial, mereka manicure, pedicure ya. Bahkan ada ya sampai luluran lah yang gue perhatiin itu. Nah, yang itulah yang menjadi perubahan besar bagi kaum laki-laki gitu ya. Karena biasanya melakukan penampilan itu biasa perempuan ya, menjaga penampilan, merawat tubuh itu biasa perempuan, tapi ini mulai laki-laki. Terus sampai kepada fashionnya itu fashionable banget mereka. Bahkan ada tas yang gue pikir pertama ketika gue lihat di atas toko itu ya, gue pikir itu tas perempuan, tapi ternyata tas laki-laki gitu kan ya. Yang sampai gue pikir loh kok sampai ke arah sana. Nah, mereka menggambarkan metroseksual itu laki-laki yang kalau orang ngomong, wah Pak metroseksual itu lemah gemulai Pak kepada homo, kepada kaum gay gitu ya. Tapi ternyata enggak. Gitu. Mereka tetap laki-laki normal, mereka tetap fitness ya, tapi mereka laki-laki normal. Berarti kalau saya mau bilang bahwa metroseksual tidak identik dengan homoseksual, gitu kan? Tapi metroseksual itu lebih kepada mereka upgrade performance gitu ya. Lebih enak, good looking lah ya, good looking, terus good seeing, lebih enak dipandang, lebih enak di penampilan gitu. Nah, inilah yang menjadi sorotan kita malam hari ini. Apakah cowok-cowok metroseksual ini identik dengan homoseksual atau gay, gitu kan ya? Karena banyak bilang Pak, mereka keker Pak, tapi ternyata mereka juga agak-agak sekong gitu kan kepada biseksual. Nah, ya itu kan fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita ya. Ya, karena saya dapati bukan hanya ada di mall, bahkan ada juga di gereja gitu kan. Dan saya pernah juga ngalamin menjadi salah satu cowok metroseksual. Kenapa kalau saya bilang gitu? Karena saya tahun 2008-2010 itu ya saya memperhatikan bagaimana saya facial ya, terus saya bagaimana memperhatikan kuku saya gitu, bagian memperhatikan penampilan saya. Terus lalu saya berubah lagi menjadi laki-laki yang apa adanya, yang kayak bad boys lah ya. Tapi saya bukan seorang homoseksual. Nah, menurut Farol nih, apakah menjadi sebuah ikonik kalau cowok metroseksual itu identik dengan kaum gay atau menjadi orang teman-teman kita di homoseksual? Menurut pandangan Om Farol bagaimana Om Farol? Kalau pribadi gue sih Om Bimo, kita nggak salah, kita rapi, kita neces, kita pakai parfum, it's okay bagi gue ya.
tetapi yang bagi gue nggak normal adalah berlebihan, Bimo. Nah, kadang orang metroseksual kalau dia nggak pakai baju branded, ya kan, dia nggak pakai tas branded, dia nggak pakai celana branded, dia nggak pede, Om. Nah, itu bagi gue satu masalah sih. Ya, jadi bagi gue pribadi penampilan penting ya untuk masa kini, Om Bimo. Karena orang akan melihat penampilan kita, gitu loh. Penampilan kita itu adalah awal kita masuk, gitu loh. Nah, terutama kita sebagai hamba Tuhan ya, penampilan kita tuh dilihat, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dilihat. Nah, tapi bagi gue sih kalau yang udah berlebihan, ya harus mesti pakai baju mewah, baju bermerek, parfum bermerek, tuh bagi gue itu udah salah besar. Nah, jadi kata metroseksual itu adalah pria sejati, Om Bimo, ya. Dia sejati, tetapi tanda kutip ada kayak apa ya, sifat kewanitaan gitu loh. Ada sifat kewanitaan yang membawa dia seperti wanita gitu loh. Contohnya tadi Om Bimo bilang tadi ada facial, ada perawatan, ada segala macam. Nah, itu berlebihan. Nah, jadi bagi gue sih kita sebagai kaum Adam penampilan is okay, tapi jangan berlebihan sih gitu sih. Jadi kalau lu bilang bahwa sebagai kaum Adam itu berarti nggak perlu facial atau nggak perlu perawatan tubuh. Sedangkan kan kalau kita cermati bahwa kita merawat tubuh nggak salah kan, karena teman-teman kita yang di teman-teman kita metroseksual mereka fitness loh, mereka jaga makan, ya kan, mereka pola hidup sehat gitu. Bahkan kalau saya bilang bahwa lebih sehat daripada kita nih, yang kita ngaku bahwa kita laki-laki sejati, ya mereka lebih sehat loh. Mereka makan makanan yang bagi gue junk food mereka nggak sentuh, ya kan. Kalau mereka fitness, mereka nggak makan makanan yang berlemak yang berlebihan gitu ya. Bahkan gue bilang, kita, Om, ya mereka hidup sehat banget gitu. Iya, bahkan yang teman-teman saya metroseksual itu mereka nggak clubbing loh. Kenapa? Karena bagi mereka kalau mereka tidurnya kurang, ya kan, karena pola hidup mereka sehat gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang salah dalam pola hidup mereka gitu. Sedangkan kalau metroseksual bagi saya ya keren sih, kan lu tadi bilang kan nggak salah sih Pak. Tapi gue kayak disalahin doang gitu. Ternyata waktu gue jadi salah satu bagian dari cowok metroseksual ya, bukan gue bilang gue wah gue brand, enggak. Ternyata apa yang gue pakai biasa kok, bukan brand biasa ya, tapi kepada pola gaya hidup kali ya. Karena gue minimal gue facial sebulan 2 kali gitu kan ya, dan itu ada harga yang harus bayar. Terus emang gue lebih harum sih, lebih wangi ya, tapi gue siasat tinggi nih, emang bener gue beli brand gitu kan ya, harganya mahal, tapi ketika gue pikir-pikir buat apa gue beli brand mahal, gue bisa gue isi ulang itu lebih murah gitu kan ya. Terus ternyata kalau gue beli sepatu kan, kalau temen-temen tahu bahwa sepatu gue, kaki gue agak aneh nih, kaki gue 48,5 ya kan. Mau nggak mau kan kalau gue beli size di Indonesia nggak ada, ya kan. Iya, betul. Mau nggak mau kan gue harus beli, kalau nggak di merek tertentu harga ya pasti berkali lipat, atau kalau gue beli di luar negeri gitu supaya lebih murah gitu kan. Nah makanya gini, seringkali orang-orang berpikir bahwa cowok metroseksual itu identik dengan, lu tadi bilang kan Om Farol, agak ke feminiman gitu kan ya. Tapi ada sebuah ayat yang menyadarkan gue bahwa janganlah engkau belanjakan segala sesuatu yang bukan roti, ya. Janganlah engkau belanjakan uang untuk segala sesuatu yang bukan roti. Nah, ketika gue dapat ayat itu, gue diingetin Tuhan, ternyata gaya hidup gue waktu zaman gue metroseksual itu agak boros, ya. Betul, setuju dong. Perawatan ya minimal sekian 100.000, ya kan. Gue beli barang ada budgetnya, minimal kalau gue mau beli bagus dan murah ya great sale. Mau nggak mau kan gue ikutin antrean great sale kan. Jakarta great sale ada bulan Juli, di Singapura tuh ada bulan Juni. Nah mau nggak mau gue jadi konsumtif gitu loh, konsumtif. Nah akhirnya gue cermati yang sebenarnya yang salah dari gaya hidup metroseksual itu bukan ke feminisme yang tadi lo bilang, tapi kepada keborosan gue gitu kan. Karena gue mulai hedon,
gue ngejar apa tadi grid sale, gue ngejar barang-barang diskonan, gue ngejar apa segala sesuatu yang gue keluarkan itu akhirnya itu gue jadi hamba Tuhan loh. Persembahan kasih yang gue dapat dari pelayanan akhirnya mubazir gue keluarin gitu loh. Jadi akhirnya gue berhenti dari gaya hidup metroseksual, ya gue jadi apa adanya. Karena ternyata ya ada sih nilai positifnya. Kenapa? Karena seperti lu bilang Om Faro, ketika kita rapi kan good looking kan, orang ngeliat kita pun enak gitu kan ya, sepatu kita bersih. Karena gue diingetin sama gue punya pacar lu ya, nah pacar gue tuh makeover gue, jadi gue cowok gue model yang keringetan, jerawatan, debuan. Tapi karena gue dengan pasangan gue dulu itu gue di makeover, bahwa gue diingetin lu hamba Tuhan, lu ada di mimbar, lu di depan, ya kan, lu lihat banyak orang. At least kan sepatu lo bersih, at least muka lo bersih gitu kan, at least rambut lo rapi, ya kan, minimal ya lu modis dikit lah, enak dilihat. Nah emang bener sih, nggak salah gitu kan, nggak salah, tapi ada nilai yang tentunya nggak mungkin segala sesuatu bener mutlak kan ya, gitu lah. Tapi kalau menurut Om Faru tadi bilang bahwa gaya hidup metroseksual ada nilai feminisme gitu kan ya. Nah, kalau menurut Ren, iya, kalau menurut lu bagaimana Ren? Kan lu maco nih, ada berewokan dikit. Tapi kan lu kan anak kekinian nih Ren. Iya. Nah, menurut lu termasuk ikutin pola gaya hidup metroseksual atau nggak sih Ren? Kalau dibilang ikutin sedikit, kalau dibilang nggak ikut juga ikut, tapi gimana ya? Nggak, tapi jujur serius aku maksudnya ngelihat, kalau misalkan ngelihat cowok kan gimana sih ya, rapi gitu, enak dilihat, juga kita kan ngeliatnya oh ya memang good looking gitu, maksudnya ya bagus gitu, seperti itu, nggak yang berantakan gitu. Nah di satu sisi sih memang ada bagusnya gitu, cuman di sisi lain memang yang seperti Om Faro katakan, kalau misalkan berlebihan itu juga jadi gimana ya, jadi masalah gitu. Kelihatannya juga nggak begitu pada akhirnya nggak begitu pantas lah gitu maksudnya. Tapi dulu aku sempet sih Om Bimo yang kayak ngerawat kuku gitu sampai kuku kinclong gitu. Nggak, tapi itu bagian paling susah dihilangin sih, maksud aku. Ya enak aja gitu kalau ngeliat kuku kinclong gitu. Nah cuman kalau sampai ke facial kayaknya enggak deh. Nggak tahu maksudnya. Tapi tapi salah satu ciri metroseksual itu suka belanja loh. Iya, gue belanja mulu gitu. Gue belanja mulu. Berarti Om Bimo metroseksual ini. Nah, belanjanya itu yang bermerek gitu loh, nggak mau yang KW, pasti begitu kan? Iya, betul. Iya, tapi ya makanya tadi aku bilang, kalau misalkan aku dibilang tipe yang kayak gitu sedikit, dibilang enggak ya juga iya masalahnya gitu. Tapi lu nggak gay kan, Ren? Enggak lah, buset dah. Tapi lu nggak homoseksual kan, Ren? Enggak, paling ini metropolitan. Metro mini. Nah, masuk gini. Metro Pasar Baru. Iya, masuk gini. Orang-orang selalu mengejat bahwa kalau cowok-cowok metroseksual itu identik dengan gay, ya, identik dengan teman-teman homoseksual gitu kan ya. Ternyata kan enggak gitu. Ternyata kalau kita cermati bahwa ada positifnya kok kita jadi cowok metroseksual gitu kan ya. Seperti yang bilang kan, ya enak dilihat kalau kuping celong gitu kan ya. Terus kalau Om Faru bilang ya identik dengan suka belanja. Emang bener gitu, suka belanja gitu. Ya kan makanya gue bilang, waktu gue jadi salah satu bagian dari metroseksual, gue suka belanja. Akhirnya gue ditegur oleh semuanya. Tadi gue bilang gitu kan, janganlah engkau belanjakan uangnya bukan roti. Artinya gue diingetin Tuhan, gue jangan boros gitu kan. Tapi kalau kita perform, kita rapi kan emang good looking, why not gitu. Ya maksudnya gini, boleh gitu, tapi sewajarnya lah, balik lagi sewajarnya. Kalau kata Om Bimo tadi bener loh, yang kayak kita beli misalkan barang-barang yang seperti itu tuh, kadang suka
ketika udah kelar beli baru oh iya ya ini lumayan nih gitu. Aku juga sempat kepikiran yang kayak gitu sih. Cuman pikiran itu tuh cuman sebentar, ntar juga kayak wah ini bagus nih gitu. Tapi dampaknya ada, bro. Dampaknya Ada, kalau ada. heteroseksual tuh, bro, kalau beli Dampaknya baju lo nggak mampu, ya kan? Beli lagi duit lagi having nih kosong nih, uang nih kosong, ada masukannya berkurang. Sedangkan lo mesti ngikutin gaya hidup lo pasti akan ngutang-ngutang, bro. Ngutang-ngutang demi passion. Banyaklah artis-artis yang kita lihat, bro. Dia pura-pura heteroseksual, mereka penampilnya bagus, utang di mana-mana, bro. Ya kan? Nah, Iya. jadi ya kalau kita jadi pria jatuhan, man of God, ya lo apa adanya gitu loh. Apa yang ada sama lo syukurin, itu kuncinya, bro. Kalau lo bersyukur, hati lo gembira, akan terpancar aura lo, bro. Gitu. Jadi bukan hanya pakaian aja, tapi dari hati lo terpancar ada kuasa Tuhan. Itu sih. Jadi gara-gara untuk berusaha menjadi cowok metroseksual, akhirnya mereka social climber ya, pansos. Yes. Iya, pansos ya, bahasa sekarang pansos, panjat sosial kan? Panjat sosial. Iya, jadi untuk mengupgrade diri itu emang tentunya ada nilai yang dikorbankan, gitu kan? Tapi ada harga juga dikorbankan. Kalau dia nggak bisa ngikutin, akhirnya mau nggak mau dia ngutang kan? Dari lebih dari kalau dia ngutang, akhirnya dia jadi social climber, dia lagi panjat sosial dia gitu kan? Akhirnya dia lupa bahwa kenyataan realita dengan keinginan dia berbanding terbalik gitu kan ya? Gitu. Betul. Ren, kalau pengeluaran terbanyak Ren dalam diri lo Ren, terbanyak itu di penampilan lu atau di mana Ren? Penampilan sih Wiwo. Penampilan. Nah, jadi jujur lu aja. paling banyak apa? Lu pengeluaran lu apa? Di rambut kah? Di perfume lu kah? Atau di fashion lu kah? Baju celana lu atau apa Ren? Ini dia, menurut Om Bimo aku wangi nggak? Ya, gue dekat lu kadang-kadang pakai bedak bebe ya, bau badan. Parah nih, parah banget nih. Apa Ren? Paling itu sih minyak wangi. Kalau aku rambut enggak sih Om Bimo. Rambut enggak. Paling dari minyak wangi sih sama pakaian sih Om Bimo. Sama tas. Sebulan lu belanja berapa kali? Kalau semakin kesini sih udah ngurangin banget Om Bimo. Aku semakin kesini apalagi kan tahu sendiri pandemi kan makin berasa kayak udahlah ntar aja gitu. Bagus sih ada bagus sih pandemi ini. Lu harus beli yang brand atau apa aja yang penting lu cocok kan? Ya harus brand. Harus brand. Berarti kan lu branded kan ya? Iya. Berarti mindset lu adalah lu brand minded kan ya? Iya, jujur aja. Kalau gitu berarti tapi ya. Berarti kalau kategori tadi Om Faru bilang harus brand, berarti lu salah satu orang laki-laki metroseksual dong. Kalau menurut Om Faru ya. Iya. Lu ngakuin dong lu jadi cowok metroseksual dong. Ya harusnya sih begitu, cuman aku sedang mengurangi. Tapi lu nggak pansos kan, Ren? Oh enggak lah. Pansos tuh ini pantai sosis. Maksud gue, social climber gitu kan, bagi gue. Iya, social climber. Social climber itu istilah crime ya. Jadi bagi gue social climber itu sebuah kejahatan. Kenapa? Ya lu nggak bisa jadi diri lu sendiri gitu kan ya. Kata Om Faru tadi bilang, kalau lu man of God, lu harus bisa bersyukur dengan keadaan lu, dan lu ya harus bisa menikmati kan. Dengan keadaan kita padanya gitu. Tapi semakin kesini ya benar sih Om Bimo, aku juga semakin kesini ya nggak tahu juga sih kayak lebih nyaman nggak yang brand, kayak misalkan baju ya bikin sendiri, celana bikin sendiri gitu modelannya sekarang. Tapi kan dia pun lu bikin, tapi kan ada kiblat dong, kiblat fashion lu kemana gitu. Ada. Jadi nggak mesti brand, tapi minimal ya enak dipakai gitu kan ya. Minimal ya menyerupai lah, tapi nggak sama gitu ya. Iya betul. Om Faru, dalam sebulan ya, lu coba lu breakdown. Kira-kira yang lu pentingin itu apa? Penampilan lu kah?
atau apa ya, gaya hidup lu kah gitu, Om Fahrul? Kalau gue sih lebih kemakan sih bro. Hah? Kemakan? Gue lebih kemakan gue. Kalau Maksudnya baju gue sih, makan-makan gitu? nah kalau baju gue nggak terlalu. Kalau baju gue apa adanya bro. Kalau Baju, rambut itu? kalau rambut ya bisa Kalau sebulan rambut 2 sih kali ya. lah. Iya. Kalau Om Fahrul, aku harus akuin rambut oke. Sebulan 2 kali gue Sebulan sih berapa kali? potong rambut. Nah, sebulan 2 kali. Pakai pomade dong, Pakai pomade, kan? parfum Kenapa lu ya pakai pomade? biasa lah. Nah, berarti gini, kalau lu memperhatikan penampilan kan rambut kan, karena kalau kita perhatiin nih, teman-teman kita yang di metroseksual ya, itu nggak bisa panjang dikit loh. Dia bisa gue perhatiin seminggu sekali potong rambut loh. Iya Kenapa? betul. Karena harus cuttingnya begitu, gitu kan? Masih rapi Nggak boleh om. panjang. Mimo, Pokoknya begitu Om modelnya. Mimo bilang Baik. berapa kali? Dia berapa kali potong? Seminggu sekali kadang-kadang gue latihin. Nih, aku punya temen nih Om Bimo nih ya. Ntar kalau teman-teman aku nonton nih pasti dia ketawa. Nih, dia tuh bisa seminggu tuh bisa bangsa 2-3 kali Om Bimo. Jadi kan rumahnya dia tuh memang kalau dia pulang kerja atau dari mana tuh lewatin tukang cukur langganannya dia. Dia bisa tuh begini nih. Dia cek. Kayaknya udah panjang 1 mili nih potong rambut. Jadi bisa berkali-kali Om Bimo potong rambut. Ya, Bener-bener bolak-balik ke tukang. Nih kalau anaknya nonton nih. Tawa deh. Gue tuh zaman dulu seminggu sekali, Ren, betul. Gue undercut gue perhatiin gitu, terus skinhead gue perhatiin gitu. Karena bagi gue, ya harus rapi. Karena kalau model rambut itu nggak boleh panjang. Begitu terus modelnya gitu kan ya. Minimal ya rambut itu nggak goyang kena badai. Betul harus gitu terus modelnya. Iya, jadi kalau perhatiin gaya model rambut gue ya, yang beberapa tahun di Due, nggak akan berubah. Sama, nah, gue zaman gue dulu 2008 begini juga model rambut gue. Jadi ya ada sisa lah, ada sisa. Enggak ada bedanya Om Mimo tapi. Apa tuh? Kalau dulu rambutnya masih banyak, kalau sekarang kayaknya mulai dikit nih rambutnya Om Mimo nih. Longsor. Longsor om. Ya, maksud gue gini, ya gaya rambut gue nggak berubah gitu. Jadi minimal gue masih punya sisa-sisa lah style zaman dulu gitu. Terus sekarang gue mix and match kan. Ya biarpun gue usia gue bertambah, tapi minimal gue tetap rapi, tetap wangi. Nah betul loh Ren, Om Baro. Ternyata laki-laki tuh, apalagi khusus hamba Tuhan ya, tentang parfum wangi itu penting loh. Kenapa? Karena kita ketemu banyak orang ya. Ketemu banyak orang, terus lu keren, lu penampilan lu necis, modis gitu ya. Tiba-tiba lu masuk ruangan AC, lu bau matahari. Gitu kan. Itu orang langsung ngedrop lot gue loh. Gila. Kenapa? Karena nggak sesuai dong, itu udah rapi. Nah, I mean gini, nggak ada salahnya kok kita bisa dapat nilai-nilai positif dari gaya hidup metroseksual gitu kan ya. Tapi kalau bagi gue lah, tolong kondisikan sesuai budget kita. Tadi gue bilang kan bahwa dulu gue beli brand, sampai sekarang masih brand, dulu asli, ya, tapi sekarang gue isi ulang. Mamma mia Lesmigo ya. Nggak salah dong. Ini yang harus dirubah nih Om Bimo. Makanya aku setuju begini, mendingan kita beli barang yang original tapi murah, kayak barang-barang lokal tapi masih asli gitu, ketimbang kita beli barang yang KW. Nah itu juga sebenarnya kita nggak boleh tuh Om Bimo. Om Fahrul juga lebih baik kita mendingan beli barang yang murah tapi original. Gitu. Ini pesan buat teman-teman juga nih, jangan suka beli KW, jangan suka beli bajakan juga, nggak boleh bajakan. Kalau isi ulang mana Ren? Itu KW nggak Ren? Kalau isi ulang dikit. Loh, iya dong kayak air mineral tuh isi ulang, tapi ya udahlah. Ya kan itu nggak KW kan? Itu original tapi disesuaikan dengan selera lokal. Ya, tapi kalau isi ulang ya gimana ya? Original, isi ulang original juga, cuman botolnya aja yang beda. Ya,
Nah, Ampun. gini loh, kalau kita pernah jalan-jalan ke mall ya, sebenarnya gue nggak salah dengan bahasa metroseksual ya. Tapi seringkali kan cowok-cowok ini sudah rapi, tapi ternyata lama-lama berkata Om Faro tadi ada nilai negatifnya juga, gitu kan? Kenapa? Ada sisi feminismenya itu muncul, gitu ya. Karena waktu gue pernah sering facial itu, dokter estetika bilang ini, udah Pak, cukup Pak, jangan keseringan Pak, nanti Bapak keriting gitu bahasanya. Maksud apa dok? Ya Bapak nanti kayak mereka keriting, Bapak tuh laki-laki, jangan keseringan facial, jangan keseringan ke tempat perawatan Pak, nanti Bapak keriting. Ternyata saya emang dapatin beberapa teman-teman saya dulu sama-sama di klinik itu, ya menjadi keriting gitu. Ngerti maksud gue keriting kan ya? Iya ke bawah gitu. Jadi ada yang kurang, ini hidung gue, ini kurang tirus. Nah, akhirnya mereka mulai merubah bentuk muka, ngetirusin, tanam benang, ya hidungnya tuh dimancungin. Nah, untungnya gue inget warning dari dokter itu, Pak, udah Pak, Bapak laki-laki gitu kan ya. Jangan keterusan Pak, nggak keriting. Nah, ternyata teman-teman di metroseksual itu kebablasan gitu kan. Iya. Kebablasan dari akhirnya mereka merubah estetika muka, terus dia merubah dia punya tulang-tulang dada itu ya, terus merubah, gue sih nggak salah ya orang nanam rambut ya, karena temen gue botak jadi sekarang rambutnya bagus ya. Maksudnya kebablasan untuk lebih merhatiin mancungnya matanya, sampai maaf, setahu gue yang tanam alis itu perempuan ya, betul ya, tanam bulu mata alis, Bro, tapi laki-laki ada gitu. sekarang Gitu. cewek Maksudnya, cari cowok tuh yang gentle banget bro, ya kan? Lo lepatin deh, rata-rata cewek itu pacarnya nggak terlalu ganteng, sedang. Karena orang yang ganteng, yang wangi, pasti ada tanda kutip aneh-aneh. Ya. Nah, jadi dia Bisa aneh-aneh sama cowok, bisa aneh-aneh sama cewek. ya bisa ACDC bahasa gue om. bisex tadi gitu. Bisex kan, dia perempuan oke, laki-laki oke gitu kan, makanya Bener, dari gue bener bilang dong tadi, ada kebablasan. kebablasan. Jadi kata gue bener, kebablasan. Jadi perawatan ini. Nah, nanti ke depannya akan lebih bahas lagi tuh ya masalah boleh nggak merubah bagian tubuh kita yang tuan kasih, yang tadi om bilang pasang benang, pasang apa, alis, sulam tuh nanti kita bahas ya mungkin nextnya mungkin ya. Gitu. Iya, tapi gini, teman gue ada dua tipe ya, yang metroseksual ya. Yang pertama, dia mengubah alis tadi gitu ya, terus dia merubah tulang dagu itu jadi tirus gitu ya. Tapi ada juga yang laki-laki banget ya, dia fit terus dia kokoh ya. Ternyata ujung-ujungnya gue dapetin dua teman gue ini punya hubungan serius sama-sama laki-laki nih, gitu. Jadi nggak menjamin orang itu kokoh jantan gitu ya, ternyata dia biseksual gitu. Terus ada juga yang gue bilang tadi, temen gue metroseksual emang lebih identik ke femininnya tadi, akhirnya menjadi sosok perempuan dari laki-laki ini gitu. Makanya kalau teman-teman yang sekarang ngikutin gaya hidup hedonnya teman-teman metroseksual, ya silakan aja ya, tapi tahu batasannya gitu kan, karena segala sesuatu diizinkan Tuhan, apakah itu perlu berguna atau enggak gitu kan. Kalau berguna silakan aja gitu, tapi kalau nggak perlu ngapain dilanjutin gitu. Betul. Kalau Ren, bagaimana lu Ren? Kan lu di antara kita bertiga lu paling muda nih Ren, ya. Iya. Terus lu pun masih ya ngikutin zaman nih Ren. Kalau lu ketemu cowok metroseksual, ya, yang pertama kali yang tersirat di benak lu apa sih Ren? Yang pertama kali? Ya, tersirat di benak lu? Keren. Keren. Gue ketinggalan lo, keren. Om Faro, kalau lu lihat cowok metroseksual ya di mall ya, yang tersirat pertama kali di benak lu apa Ren? Om Faro? Apa ya? Biasa sih bro. Biasa aja sih. Biasa aja. Hah? Terus kemarin gue tuh
waktu kita pulang dari puncak ya, yang pas lagi libur panjang kemarin, kan gue sempat ketemu temen gue di Sensi, ya. And then gue sore itu gue ke PIM 2, lagi di sebuah etalase jam gitu ya, sama tas dengan merek terkenal tertentu, ada laki-laki datang ya, bersama istrinya, nah pasangan lah ya, gue nggak tahu istri atau bukan. Dia cari tas yang model cewek, gitu. Terus gue bilang ini orang mau beli buat istrinya kali ya atau pasangannya. Ternyata tas itu dibeli untuk dia, gitu. Terus gue bilang ini, gue tanya mbak, itu tas perempuan atau laki-laki? Dia bilang ini tas unisex pak. Ini tas bisa dipakai perempuan, bisa pakai laki-laki. Ya. Akhirnya gue bilang ini, oh ternyata perkembangan fashion itu pun mengikuti dari kebutuhan di market ya, di pasar, ya, di marketplace. Ternyata di marketplace kan kalau lu lihat sekarang jaket, lu lihat baju ya, kan biasanya kita biasanya feminin, maskulin, laki-laki, perempuan ya. Ternyata dipakai unisex gitu kan ya. Berarti kan semua jenis seks bisa dipakai. Nah, apakah itu bukan sebuah fenomena bahwa adanya pengen dimunculkan kesetaraan gender di dalam kehidupan kita gitu. Akhirnya laki-laki dan perempuan bisa pakai. Nah, menurut lo nih berdua nih, ya, kan ini metroseksual nggak lepas dari hubungan dengan fashionable, gaya berpakaian dan sebagainya. Menurut kalian ini lumrah sih, wajar nggak sih kalau laki-laki memakai model tas perempuan atau ya gitulah jenisnya? Tapi unisex. Tapi maksudnya tasnya bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek kan? Lu tahu tas cewek kan ya? Tahu. Ya kan? Karena kan ada kayak yang iya. Ya kan? Tapi bentuknya bag gitu kan. Nah, zaman gue dulu, setahu gue itu tas perempuan, karena nenek gue pakai, nyokap gue pakai, pasangan gue pakai gitu kan ya. Tapi pas lagi gue dapetin bahwa tas itu dipakai laki-laki sekarang untuk kerja, gitu kan. Nah, kurang pantas. Kurang pantas lah. Masih banyak yang lain, kenapa nggak pakai yang lain? Kalau lu gimana sih Om Faro? Kalau gue sih gini ya kita jangan segambas serupa dengan dunia, bro. Artinya kita kalau kita benar laki-laki sejati, ya lo harus pakaian fashion lo laki-laki sejati gitu loh. Walaupun fashion berkembang, unisex segala macem, ya lo kata Firmanto jelas, jangan serupa dengan dunia ini, ya kan? Jadi bagi gue bahwa kalau lo menjadi man of God-nya Tuhan, ya lo harus bisa memilih itu pantas gak buat lo gitu loh. Kalau lo pakai, ya orang lihat akan mencibir lo gitu loh. Yang malu lo sendiri gitu loh. Yang malu lo sendiri, bukannya orang lain. Lo malu gitu. Lo dilihatin kayak aneh gitu loh. Kayak freak, tau kalau freak lo. Kayak apa sih lo gitu loh. Kok begini sih gitu loh. Ya mungkin bagi lo keren. Cuman lo dipandang orang tuh freak, aneh gitu loh. Itu bagus sih lo sebagai jadi man of God-nya Tuhan. Ya lo bisa memilah. Gitu loh sih. Bagi gue sih Mimo. Jadi pilihannya ada di tangan kita ya. Sebenarnya kalau ada tawaran seperti itu, apakah kita mau memakai atau enggak ya? Bukan berarti orang itu memakai karena ikutin zaman lalu, wah lu kita judge berarti lu nggak berhikmat, bukan gitu ya? Tapi kepada kita sendiri ya, kita memilih. Yes. Jadi hidup adalah sebuah pilihan ya. Betul. Lu mau jadi laki-lakinya Tuhan, iya, lu mau jadi laki-lakinya Tuhan, berpenampilan laki-laki ya, atau ngikutin perkembangan zaman. Sekarang gini, karena kalau kita sering lihat di tayangan media sosial ya, contohnya di beberapa Instagram lah ya, ada laki-laki yang memakai high heels gitu kan ya, itu udah mulai muncul gitu kan ya. Nah, kalau kita tahu bahwa high heels itu adalah sepatunya wanita, ya kan? Kalau emang lu nggak pengen dicibir seperti wanita, at least lah, lu tetap memakai normalnya tipikal style laki-laki gitu maksud lu ya, gitu Om Farel ya. Betul.
Jadi Ya, orang karena mandang lo tuh kayak aneh Om. Kalau orang makin dia kayak aneh gitu loh. Ya jadi yang bisa menghargai diri lo itu ya diri lo sendiri gitu loh. Lagi gue. Karena penjabaran dari metroseksual itu kan yang gue tahu ya, laki-laki yang lebih memperhatikan penampilan yang biasa dilakukan oleh perempuan. Betul. Gitu. Berarti kan ada sisi feminim dari kata metroseksual itu sendiri. Iya. Nah, Ya, tapi gimana nih Om Bimo nih? Kayaknya kita harus cut dulu nih. Entah kita buat part 2-nya atau gimana. Boleh. Oh, boleh aja. Mana gaya hidup Om Bimo, sorry potong. Itu kan tadi bilang ada yang pakai apa tuh sulam alis, ya kan? Di facial tarik benang supaya nggak kendor. Nah itu nanti mungkin ada di sesi kedua, ada di part berikutnya ya. Iya, betul. Oke, Ren, kasih quote dong. Habis itu nanya gue nih, Om Bimo kasih quote dong. Nah, sekarang gue tanya, Ren, apa quote lo buat teman-teman semuanya malam ini? Ya, jadi kita boleh merawat tubuh gitu, karena tubuh ini kita juga tahu bahwa tubuh ini bait Allah gitu. Seperti yang dikatakan gembala kita juga, kita harus merawat sebagaimana dengan benar gitu. Kita harus merawat dengan sebagaimana mestinya juga gitu. Nah, perawatan-perawatan itu sendiri juga nggak berlebihan, tetap dengan kadar batasnya masing-masing. Kita sebagai pria gitu punya kadarnya sendiri. Nah, itu nggak perlu dibilangin seperti apa, tapi kita sadarlah bahwa oh ini yang penting, ini yang enggak, ini yang perlu, ini yang enggak gitu. Jadi kita bisa menyeleksi lah dari diri kita sendiri. Tapi bukan berarti setelah pembahasan kita ini terus kita nggak merawat diri, lalu kita seenak-enaknya aja, kotor-kotor aja gitu, nggak gitu juga gitu, karena memang tetap harus dijaga gitu, karena ini bait Allah. Seperti itu, Om Bimo. Oke, Om Farul. Kalau gue sih, kalau lo menjadi man of God-nya Tuhan, harus bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan itu yang harus ada. Kalau keinginan, ya itu tadi mesti meja baru, branded, segala macam. Nah, itu harus dibedakan. Nah, bagi gue, kalau lo orang Kristen, ya, kalau lo mau jadi berkat, ya kan, jangan serupa dengan dunia ini. Jadilah berkat bagi orang banyak. Itu aja sih bagi gue. Amin. Oke, berarti gue belum nih ya. Iya, ayo dong. Gue simpel aja. Laki-lakinya Tuhan itu harus bersih pikiran, bersih hati, bersih diri, dan bersih penampilan. Keren ya? Semua serba bersih. Mantap, semua harus bersih. Nah, kan pas banget nih nge-freeze. Ya, teman-teman. Jadi kita, Om Fahrul, Mas Bimo lagi nge-freeze ya. Jadi kita sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita sampai jumpa lagi di pertemuan Man of God yang selanjutnya. Di part berikutnya, mungkin ini nanti ada part kedua ya, Om Fahrul ya? Betul. Oke. Buat ya, nah buat yang ingin tanya-tanya bisa tulis langsung di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like. Jangan lupa juga di subscribe channel ini. Buat orang-orang, buat teman-teman yang baru datang ke channel The Warriors nih, yang tahu dari Instagram atau tahu dari Facebook atau tahu dari temen. Nah, bisa langsung subscribe channel ini supaya apa? Supaya nggak ketinggalan setiap video-video baru kita. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya setiap ada video baru teman-teman bisa langsung tahu, teman-teman bisa langsung nonton. Juga jangan lupa di follow Instagram The Way, jangan lupa juga di like Facebook fanpage-nya, dilihat di sana ada perkembangan-perkembangan apa yang menarik. Nah, jangan lupa juga ikuti ibadah raya kita setiap hari Minggu pukul 11 secara online, dan juga ada video rekaman baru sekarang Miracle of Worship jam 6 sore. Nah, itu Om Bimo baru balik tuh. Iya. Maaf, jadi juga sedikit. Jadi ini udah kita tutup ya Om Bimo. Sampai jumpa di part yang kedua. Thank you Om Bimo, thank you Om Fahrul. Thank you sahabat Warriors, Tuhan berkati. Terima kasih, God bless. Terima kasih semuanya. Shalom.